Halo, selamat pagi, Bagam semuanya. Selamat pagi semua. Pagi, Tante Fisher, semuanya. Kak Anas, semuanya. Paula. Pagi. Pagi, Tante Lucy, semuanya. Terima. Pagi, Sam. Pagi. Pagi, Lita. Good morning. Pagi kok, shalom. Halo. Kak Ana, sehat Kak? Pagi Om, Tante Ginting. Selamat pagi, kelihatan. puji Tuhan. Sehat. Pagi, Om Tante Ginting. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Ribu. Pagi semua. Halo. Pagi, Kak Lucy. Pagi Lucy. Pagi, Pak Jo. Pagi. Bisa sehat-sehat. Shalom semuanya. Haleluya. Pagi, Ko Edi dan keluarga. Shalom semua. Puji Tuhan. Pagi, Tante Sarjono, Tante. Belum mulai. Kenapa? Halo. Selamat pagi, Daniel. Halo, Ibu Fisher, selamat pagi. Selamat pagi, Cek Engyo, Kausuan. Diberkati hari ini bisa ibadah lagi. Amin. Puji Tuhan. Sehat ya? Puji Tuhan, Cek Engyo. Amin. Sama-sama diberkati. Ya, Udah kangen ya? aduh, udah berapa tahun setengah. Haleluya. Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk masuk dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita persiapkan segala sesuatunya saudara. Supaya dalam ibadah tidak ada gangguan. Dan berkat-berkat Tuhan secara sempurna akan bisa kita terima pagi hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 dan 15 yang nanti akan dibacakan oleh Tante Lucina Gunawan. Dan setelah pembacaan ayat firman Tuhan, akan sama-sama mengangkat pujian pembukaan kita dan berdoa bagi ibadah ini. Haleluya. Kiranya berkat Tuhan kita terima utuh sempurna lewat urapan Roh Kudus-Nya, lewat firman Tuhan dan lewat kasih Bapa yang akan menguatkan hati kita semua. Mari saya persilahkan Tante Lucina Gunawan akan membaca ayat firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bacaan firman Tuhan diambil dari Amos 5 ayat 14 dan 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu.
seperti yang kamu katakan. Bencilah dan yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Setelah pujian pembukaan ini, nanti saya mohon dalam kasih Tuhan Ibu Sri Sadiono akan membuka ibadah raya kita ini dalam doa. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian yang berkata, pujian dan syukur kubawa kepadamu. Ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya lewat bibir, lewat kata-kata, tapi seluruh hidup kita adalah suatu penyembahan bagi Dia. Mari saudara, kita angkat hati kita angkat wajah kita puji, kita besarkan, agungkan Dia. Haleluya. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan rendah hatiku persembahkan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku pujian dan syukur. Mari kita bawa pada Tuhan, saudara. Ku bawa padamu, haleluya, haleluya, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, angkat suara kita bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yang bertahta dalam kerajaan surga, apa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kemauan Tuhan masih Kau berikan bagi kami semua, Tuhan. Ini sungguh nyata kasih Tuhan terus berlaku atas kehidupan kami, setiap kami, Tuhan. Waktu kesempatan ini Tuhan kami ingin pakai Tuhan sebaik-baiknya Tuhan untuk menghormati, menghargai atas pengorbanan-Mu begitu besar Tuhan bagi kami semua Tuhan. Karena ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kalau kami semua ada sebagaimana kami ada semua karena kasih kemurahan-Mu terus berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Waktu yang baik ini Tuhan, kami ingin Tuhan mempersembahkan pujian syukur kami Tuhan, tanda hormat kami, kasih kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami datang dengan rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kemurahan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk bersatu Tuhan, beribadah, menyatukan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan melalui puji-pujian Tuhan, Engkau urapi Tuhan, karena kami percaya Tuhan, setiap pujian Tuhan ada kuasa yang tercurah Tuhan, sehingga puji-pujian ini semakin meneguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, waktu yang indah, yang baik ini Tuhan, kami sangat-sangat menghargai ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk saudari Lala Tuhan, dan tim musik juga Tuhan. Tuhan berkati, urapi urapan yang baru Tuhan. Sehingga Tuhan setiap pujian itu asalnya daripada Tuhan. Sehingga kami kembalikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, begitu juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Tuhan urapan yang baru, urapan yang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Gembala Tuhan. Sehingga Bapak Gembala terus memberikan makanan rohani kami semua Tuhan. Sehingga kami Tuhan terus diairi oleh air kehidupan, sehingga kami benar-benar memilih yang baik Tuhan, dan mencintai yang baik, membenci yang jahat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, mata hati kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kami, setiap rumah yang dibuka untuk kami beribadah Tuhan. Dan kami juga Tuhan mohon terlebih dahulu Bapa, Engkau ampuni segala dosa, pelanggaran, kekurangan kami di dalam kami mengiring Tuhan. Mungkin di mata Tuhan ada yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Juga kami melepaskan pengampunan Tuhan terus kepada siapapun yang bersalah kepada kami, sehingga Tuhan ibadah kami ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan alat-alat yang akan dipakai Tuhan melalui online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang utuh itu akan kami terima dengan
hati yang terbuka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau ada kuasa setan iblis Tuhan yang akan mengganggu ibadah kami, mengganggu setiap Tuhan Yesus alat-alat yang akan kami pakai Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah anak domba Allah membungkus menyelimuti kami semua, sehingga kami mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Pelayanan pujian akan dilayani oleh Saudari Paula. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan, terima kasih pada Ibu Gembala. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada hari ini. Kalau dihitung-hitung hari ini adalah minggu ke-9 ya saudara, sejak kita beribadah online, beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita bersyukur, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari buat kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Puji Tuhan, mari saudara sama-sama kita mau menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Kita mau nyanyi dengan sorak-sorai buat Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oleh sebab itu mari saudara, saya undang dan mengajak saudara sama-sama kita mengangkat satu buah pujian sukacita. Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Kita percaya ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Tuhan Allah, kita bertahta. Haleluya. Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah, kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian.
Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan, kita percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Saat kita memuji nama Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung lagi dengan pujian bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dalam Wahyu 5 ayat 13 kalau saya bacakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Mari kita pakai waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan dengan segala puji-pujian, dengan segala
apa yang kita miliki, dengan kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari saudara, saat ini saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari, Bapak, Ibu yang mau bersaksi. Mari dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Haleluya. Ada saudara? Mari, ada yang mau bersaksi? Haleluya. Ada? Tidak? Haleluya. Kalau tidak ada, mungkin kesempatan minggu depan. Kalau tidak ada, mari saudara kita persiapkan untuk persembahan syukur kita buat pekerjaan Tuhan di El Kafana. Mari saudara persiapkan segala sesuatunya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu dan kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati kami, tangan kami akan memberikan, biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita, dengan ikhlas yang daripada Tuhan, dengan rela hati, dan kami mau semuanya dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan saja. Bapak dan Ibu Gembala yang mengelola ini semua, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara sama-sama kita mengangkat pujian. Marilah kita naik ke atas gunung Sion. Kita percaya di atas gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan, ada kesembuhan, dan Tuhan akan memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah buat kita. Haleluya. Marilah kita naik ke atas gunung Sion, sebab di sanalah ada firman pengajarannya yang selalu menguduskan, menyempurnakan kita sebagai mempelainya, tanpa cacat dan celah. Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan mata air kehidupan yang memberikan kelegaan untuk selamanya. Air mata dihapuskan, maut pun tiada lagi, sebab segala sesuatu baru, penuh kemuliaan. Di gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan dan kesembuhan. Tuhan menyingkapkan kesejahteraan serta keamanan berlimpah-limpah di gunung Sion. Di gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan dan kesembuhan. Tuhan menyingkapkan kesejahteraan serta keamanan berlimpah-limpah. Sekali lagi, di gunung Sion. Di gunung Sion ada keselamatan, ada kesehatan dan kesembuhan. Tuhan menyingkapkan kesejahteraan serta keamanan
Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan buat kita. Kita percaya firman Tuhan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari saudara, sama-sama kita mengangkat satu buah pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, karena Tuhan saja yang suci, Tuhan saja yang layak menerima segala pujian. Glory, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, penuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan,
Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan, Kau memberikan lagi kemurahan-Mu kepada kami. Kami masih bisa Tuhan undang dalam ibadah, dan kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Sekalipun kami masih ada di tempat masing-masing, di rumah, di kamar kami masing-masing, tetapi kami boleh merasakan Tuhan, hadirat Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, menenangkan jiwa kami, dan kami percaya Tuhan, kuasa puji-pujian yang Tuhan berikan kepada kami, itu boleh berkumandang dan naik terus ke sorga. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami percaya ketika Engkau disenangkan, dimuliakan, maka turunlah berkat atas kehidupan kami, yaitu firman Allah yang menjadikan kami suci, yang menjadikan kami hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu diberikan kepada kami menjadi satu kekuatan yang baru kepada kami ketika kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala najis, kotor, kejahatan ini Tuhan. Kau mengangkat kami dari lumpur dosa, dan Tuhan sudah menempatkan kami dalam terang kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ajar kepada setiap kami untuk menghargai firman Tuhan, yaitu perkara-perkara yang kudus, bagaikan mutiara yang indah dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menghargai Tuhan, pemberian dari Tuhan ini Tuhan, kami percaya Engkau sedang membina kami, membimbing kami dalam satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kami masih hidup di dalam dunia ini, tetapi Engkau sudah memisahkan kami dari perkara-perkara kegelapan. Engkau memberikan kepada kami terang kemurahan-Mu yang ajaib, sehingga hidup kami senantiasa dipelihara, digembalakan dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Biarlah Engkau memelihara kami senantiasa di dalam dunia ini Tuhan. Pelihara dalam perbuatan-perbuatan terang selagi masih ada kesempatan bagi kami untuk bekerja selagi siang. Dan kami percaya terang-Mu itu akan terus bercahaya, diberikan kepada kehidupan yang senantiasa menghargai perkara-perkara yang indah daripada Tuhan. Terima kasih, kami sebentar akan kembali mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan berikan hati yang baik, hati yang penuh dengan segala persiapan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika setiap orang yang menyambut firman ini Tuhan, maka di dalam kehidupannya Tuhan sediakan perkara-perkara yang indah. Dan Tuhan memelihara kami dari hari yang jahat. Dan kami bersyukur Tuhan sudah genapkan itu dalam kehidupan sidang jemaat yang ada di El Kafana. Sekalipun kecil Tuhan, tapi kami mau melakukan firman Allah seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau tolak kuasa iblis anasir jahat dalam bentuk apapun Tuhan.
roh-roh yang mengintimidasi kami, sehingga kehidupan kami tidak menyendengkan kepada firman Allah, kepada suara kebenaran-Mu. Kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa sanggup melepaskan kami dan mendudukkan kami kepada perkara-perkara yang indah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berjumpa dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita lagi kesempatan ya saudara. Saudara memiliki kesempatan yang baik sekalipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kalau Tuhan memberkati kita dengan alat-alat yang bisa kita saling terhubung seperti sekarang ini saudara. Ini adalah kemurahan Tuhan ya. Jadi kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan yang Tuhan berikan. Alat-alat gadget ya, smartphone yang saudara pakai itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Terlalu sedikit kita pakai perkara-perkara ini, gadget kita ini untuk perkara-perkara yang indah buat Tuhan. Ya, kalau kita rata-ratakan mungkin kita pakai alat-alat komunikasi, HP, gadget kita lebih banyak kita pakai untuk perkara-perkara media sosial daripada kita menonton perkara-perkara yang baik atau kita pakai buat beribadah ya saudara. Jadi kalau ada kesempatan mari kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita kesehatan. Kesehatan di masa pandemi ini sangat mahal saudara ya. Kalau kita ada di rumah dalam keadaan kekuatan baru, kesehatan itu perkara yang luar biasa. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana perkara-perkara indah itu Tuhan berikan kepada kita, perkara-perkara yang baik Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga kemauan, nah ini yang harus kita dorong dalam diri kita saudara. Kita sudah sama-sama mendengar manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini tertutup oleh jiwa, jiwa tertutup oleh tubuh. Dan pintu masuk kepada perkara roh itu melalui tubuh dan jiwa. Makanya kita harus mendorong tubuh jiwa supaya roh ada yang ada di dalam ini mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Seringkali tubuh kita lemah, saudara. Sehingga sakit sedikit kita tidak mau mendengar firman Allah. Ya, padahal masuknya firman Allah sehingga menumbuhkan indera daripada roh yaitu iman, itu berasal dari pendengaran. Pendengaran itu kan bagian tubuh, kuping ya saudara. Makanya kita harus pakai menurut firman Allah seluruh anggota tubuh kita bagi alat-alat perbaikan, alat-alat kerajaan sorga, alat-alat kebenaran, senjata-senjata kebenaran. Kemudian jiwa kita juga harus kita dorong. Ya, seperti Raja Daud selalu membangkitkan jiwanya, hai jiwaku memujilah Tuhan. Dorong jiwa saudara. Jiwa ini kadang-kadang bawa-bawa perasaan. Ya, kadang-kadang saudara tersinggung, saudara nggak mau beribadah, malas beribadah. Ketika saudara juga mendengar perkara-perkara yang nggak enak gitu ya, dari tubuh masuk ke jiwa sehingga baper. Ya, nah ini yang harus kita kalahkan. Tubuh, jiwa harus kita kalahkan sehingga kuasa firman Allah, Roh Kudus masuk dalam roh kita. Nah ini yang kemudian dibuka, roh kita itu berpaut erat dengan Tuhan. Sama seperti ketika Adam di Taman Eden. Ya, rohnya itu berpaut erat dengan Tuhan. Yang menghalangi roh Tuhan dan roh kita ini untuk bisa berkomunikasi adalah dosa kita. Oleh sebab itu kita harus selesaikan perkara-perkara yang tidak benar ini ya. Tubuh jiwa kita harus kita dorong sehingga roh berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan teruskan pembahasan pada ibadah raya ini ya saudara. Masih di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Ya, Wahyu 22 ayat yang ke-11 ini menjadi bagian tema besar kita tentang Allah menciptakan segala sesuatu baru. Ya, dan perkara yang baru itu tidak ada kejahatan. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.
Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, 2 minggu berturut-turut kita sudah mendengar bahwa perkara yang kudus, perkara yang suci, perkara yang benar, itu tidak dapat dimengerti oleh karakter daripada anjing dan babi. Anjing itu tidak bisa mengerti barang kudus, babi itu tidak mengerti betapa indahnya mutiara. Ya. Sehingga anjing dan babi atau sifat-sifat karakter yang ada pada diri manusia kita ini harus dirubah, saudara. Manusia lama kita ini tidak ubah seperti anjing dan babi. Anjing dan babi ini adalah binatang-binatang yang tidak halal, kafir. Kita ini dulu adalah bangsa kafir, bangsa yang keras, tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berkemurahan kepada kita. Kehidupan kita ini harus dirubah. Karakter babi ini harus dirubah. Ya, menjadi dombanya Tuhan. Sehingga kita tahu persis memilih yang benar, ya, daripada yang jahat. Dunia ini akan menuju kepada kesudahannya dan bukan semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Tadi kita sudah mendengar dalam ayat-ayat yang dibacakan di awal ibadah, saudara. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik, ya, dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Ya, ini berkata soal kehidupan yang kekal. Karena nanti satu saat seperti yang tadi di dalam Wahyu pasal 22, ya, akan ada pemisahan. Yang baik akan terus bertambah baik, yang suci akan bertambah suci, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Tuhan memerintahkan kepada kita, cari yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya. Jadi nanti kita lihat bagian tentang mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf mungkin tidak sempat kita jelaskan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tetapi poin yang akan dijelaskan pada ibadah kali ini, bagaimana kita harus memilih perkara-perkara yang baik dan membenci yang jahat. Ya. Bahkan yang baik itu bukan cuma sekedar dipilih, tetapi dicintai. Dicintai. Ayat 14, saudara lihat ayat 14, Amos 5 ayat 14. Cari yang baik, ya, dan jangan yang jahat. Jadi perkara yang baik ini harus dicari. Bagaikan orang yang minggu lalu kita dengar, ya, menemukan mutiara. Ini mencari. Kemudian menemukan mutiara. Dan seluruh hartanya yang di dalam rumahnya itu dia jual. Dia beli ladang, dia beli mutiara. Ladang yang punya harta karun, dia ambil, dia beli dengan seluruh apa yang ada pada miliknya. Dan demikian juga dia membeli mutiara yang berharga dengan seluruh yang ada pada miliknya. Sehingga keterikatan terhadap perkara-perkara harta di dunia ini dilepaskan untuk mencari yang baik. Ya, mencari yang baik. Kita tahu, saudara, ya, ayat firman Allah, ya, di dalam Yakobus 1 ayat 17 sampai 18 berkata begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, ini yang harus kita cari, itu datangnya dari atas. Ya. Saya ulangi Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, ini yang harus kita cari, ini yang harus kita cintai. Di dalam Amos tadi katakan, ya, Amos 5 ayat 15. Membenci yang jahat, mencintai yang baik. Nah, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu harus kita ketahui persis datangnya dari atas. Bukan dari bawah, tetapi dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18.
atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya saudara, semakin jelas, semakin terang, semakin kita harusnya mengerti untuk bisa mencari yang baik. Perkara-perkara yang baik itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi kalau kita disuruh untuk mencari perkara-perkara yang baik, disuruh mencintai perkara-perkara yang baik, harus jelas. Perkara yang baik ini, anugerah yang sempurna ini datangnya dari atas. Jadi jangan cari di bumi ini, saudara. Tidak ada hal yang dari dunia ini yang dikatakan baik. Ya. Setelah jatuh dalam dosa, tidak ada yang dari dunia ini yang bisa dikatakan baik. Allah menciptakan dunia ini tadinya baik, ya saudara ya. Di dalam sejarah penciptaan, ya, kita lihat bagaimana Allah menjadikan bumi ini baik. Dari keadaan yang kacau balau, bumi kacau balau, ya, semuanya kacau balau. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian mulailah firman mencipta. Jadilah terang, jadilah perkara-perkara yang baik. Sampai Allah menjadikan manusia dan Allah melihat segala sesuatu baik. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, tidak ada yang dari dunia ini yang bisa dikatakan baik. Semuanya sudah hilang kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, cari yang baik jangan dari dunia ini. Mencintai yang baik bukan dari dunia ini. Tetapi mencari yang baik itu kita sudah ingat tadi, dijelaskan, diterangkan oleh firman. Bahwa segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Tidak pernah ada perubahan. Perkara yang baik ini selalu datangnya dari atas. Dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Jadi pemberian yang baik ini bukan karena ada motivasi tertentu dari Allah. Tetapi diberikan dengan anugerahnya, dengan kemurahannya kepada kita. Orang yang mau mencari perkara yang baik. Jadi datangnya dari atas, bukan dari dunia ini. Kita lihat Kejadian 6 ayat 5 saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bukan cuma sedikit ya saudara. Kejahatan manusia itu besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini atau BIMK saya cuplik saudara. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Nah ini kalau kita cari kebaikan, cari kebenaran dari bumi, gak bisa kita dapat saudara. Kalau kita cari kebaikan dari manusia, gak bisa kita dapat. Karena jelas bahwa manusia itu semata-mata membuahkan kejahatan. Dari pikirannya saja sudah jahat. Ya. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Kita ini selalu berpikir yang jahat. Ya, ini keadaan manusia, ini keadaan seperti anjing dan babi. Tidak menghargai yang namanya kekudusan. Oleh sebab itu saudara, ketika diajar oleh Tuhan lewat Yakobus tadi ya, Yakobus 1, bahwa kita harus mencari, Amos 5 ayat 14 dan 15, mencari perkara-perkara yang baik. Nanti Tuhan akan berikan. Lewat apa kita mencari jalan kebaikan yang nanti akan ditunjukkan kepada kita. Ya. Tuhan mengajarkan di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini
yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mencari perkara yang baik. Tadi di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa segala pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Nah, untuk mencari, Tuhan mengajar kepada kita lewat Mazmur 50 ayat 23. Persembahkan korban syukur dan muliakan Tuhan. Ini cara kita mencari perkara yang baik. Saudara, mari setiap hari kita jadikan hidup kita ini korban yang memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan korban yang memilukan nama Tuhan. Yang memilukan hati Tuhan. Tadi Tuhan melihat ya ketika di dalam zaman Nuh, kecenderungan manusia itu semua semata-mata kecenderungan pikiran hatinya jahat. Bukan mencari yang baik. Tetapi kepada kita sekarang ini, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, mari setiap saat berikan hidup kita ini sebagai korban yang memuliakan nama Tuhan. Persembahkan syukur senantiasa, saudara. Bibir yang mengucap syukur ini adalah buah ya saudara. Di dalam ibadah kemarin kita sudah mendengar ya bahwa untuk bisa berbuah itu kita harus tetap di dalam Dia ya, pelajaran kitab Kolose di dalam ibadah doa penyembahan. Tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, nanti akan menghasilkan buah ucapan syukur. Nah, buah ucapan syukur ini berarti bukan cuma sekedar lip service, tetapi di sini digarisbawahi sebagai korban. Artinya hasil dari pengorbanan kita. Ucapan syukur, buah yang membuat Tuhan dimuliakan. Itu bukan semata-mata keluar dari mulut tanpa alasan, tetapi keluar dari hidup yang setia, diam di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya iman kita mengalami pertumbuhan. Nanti hasilnya buah ucapan syukur. Nah, ketika kita menjalankan proses ini semua, saudara, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Allah sendiri berkata, Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi jalan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu jalan keselamatan melalui korban Yesus di atas kayu salib Golgota. Itu diberikan kepada setiap orang yang senantiasa memberikan hidupnya sebagai korban yang dapat memuliakan Allah. Ya, Mazmur 50 ayat 23 jelas. Jadi cari kebaikan itu caranya jadikan hidup kita korban yang memuliakan Allah. Setiap saat kita harus berkorban. Setiap saat kita harus seperti domba yang tersembelih, yang ditaruh di atas mezbah korban. Ya, kita suka mendengar pujiannya, tetapi apakah kita mengerti, saudara? Ya, pujian yang mengatakan, di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Kemudian ada lagi pujian yang mengatakan, bagai domba setiap hari, yang rela disembeli. Nah, apa yang disembeli? Supaya kita menjadi korban yang memuliakan Tuhan. Secara lebih jauh, kita lihat bagaimana hati kita, pikiran kita cenderung berbuat jahat, bukan mencari yang baik. Ini yang harus disembeli. Menjadi korban yang setiap hari diletakkan di atas mezbah korbannya Tuhan. Markus 7:21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dari hati naik ke pikiran. Ya. Pikiran-pikiran jahat. Ada percabulan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ada 12 perkara yang muncul dari hati, kemudian jadi pikiran yang jahat. Nah, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang harus setiap saat disembelih. Bagai domba yang tersembelih.
yang ditaruh di atas korban bakaran. Menjadi dupa yang harum, memuliakan nama Tuhan. Orang yang berbuat seperti ini, jalan keselamatan terbuka lebar. Firman semakin dibukakan rahasianya bagi kita untuk bisa dimengerti dan dilakukan. Sehingga kehidupan kita semakin lama digembalakan lewat firman pengajaran yang benar. Untuk menjadi pribadi yang benar. Tahu cara-cara memilih jalan yang benar. Mengerti firman Allah. Dan mau melakukannya ya saudara. Jadi Markus 7 ayat 21 ini harus kita ingat, ini yang harus kita sembeli setiap hari. Ya. Segala pikiran jahat supaya kita mencari yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita lihat saudara, termasuk pikiran jahat itu termasuk ada yang di dalam Yakobus 2 ayat 3 sampai 4. Kita lihat ya, Yakobus 2 ayat 3 sampai 4 ini ya, ini pikiran jahat. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Apa ini saudara? Ya, kita lihat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi pikiran yang jahat itu juga termasuk dengan perkara-perkara kita tidak bisa mencintai orang ya apa adanya. Kita seringkali membeda-bedakan orang. Ya. Kita seringkali lebih senang menghormati orang yang punya uang. Yakobus 2 jelas ayat 3. Kamu itu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Tetapi kepada orang yang miskin itu kita tega berkata, berdiri di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudara, ayat 4-nya berkata begini, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Tadi jelas ya saudara ya, di dalam Markus 7, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Hari ini ditambahkan di dalam Yakobus 2 ayat 3 sampai 4, membeda-bedakan orang itu juga keluarnya dari pikiran yang jahat. Siapa yang bisa membuat kita, siapa yang membuat dan memberikan hak kepada kita bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, telah membuat pembedaan di dalam hatimu. Ya, ini keras sekali dari Yakobus. Seringkali kita merasa diri kita lebih daripada orang lain. Dari perkara-perkara jasmani saja, ya, contoh yang tadi dikatakan. Kita lebih melihat, orang berpakaian indah kita hormati. Orang yang miskin malah diusir. Ini termasuk membedakan manusia. Dan ini adalah pikiran jahat. Ini juga yang harus kita buang saudara, sifat-sifat seperti ini. Ya, sifat-sifat seperti ini datangnya dari pikiran yang jahat. Kalau pikiran jahat bagaimana kita bisa mencari yang baik? Sedangkan Tuhan berkata cari yang baik, bahkan cintai yang baik. Dan perkara-perkara yang baik itu datangnya dari atas. Jangan cari di bumi. Kalau cari di bumi ya ini, diskriminasi terus. Ya, perkara-perkara yang tidak berkenan. Makanya saudara, ini yang harus kita pelihara. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Peliharalah kasih persaudaraan atau Philadelphia. Kasih persaudaraan atau Philadelphia bukan karena yang satu kaya, yang lain kaya. Yuk kita bersatu jadi Philadelphia yang kaya. Atau nanti yang kekurangan, yang miskin dengan yang miskin bersatu. Lalu sama-sama kasih Philadelphia muncul dari orang-orang yang miskin. Tidak seperti itu saudara. Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang
Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya. Tambahkan lagi ayatnya yang ketiga. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi semakin tajam Tuhan mengingatkan kepada kita perkara yang baik datangnya dari atas. Lalu kita salurkan kepada orang-orang. Perkara yang datang dari atas itu adalah kasih anugerah. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Sebagai orang-orang hukuman. Nah Tuhan mau mengajar kepada kita pada pagi hari ini perkara yang baik adalah kita juga mencintai orang-orang yang ada di luar kita sekarang, saudara. Berita Injil, berita kasih kemurahan Tuhan harus disampaikan kepada orang-orang juga yang masih ada di dalam hukuman. Di bawah bayang-bayang hukuman. Mari sidang jemaat jadi saksi Tuhan untuk bisa membawa banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Khususnya di masa pandemi ini, saudara, kita seringkali cenderung egois. Ayat 2 ini kita pikir-pikir ini, saudara. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jangan dulu Pak Gembala. Ini masa pandemi. Nanti kasih tumpangan, orangnya gimana? Orangnya nanti jangan-jangan kena COVID. Kita semua sekeluarga nanti kena COVID. Saudara, kasih Philadelphia tidak lihat itu, saudara. Memang kita harus bijak. Tetapi jangan gara-gara pandemi kita akhirnya jadi menolak orang. Jangan menolak orang. Jangan melihat perkara-perkara ini selalu kepada diri kita. Ya, saudara, saya pernah mau mendoakan orang. Saya bilang nanti saya datang, orangnya nolak saya. Bapak berdiri atau lewat telepon saja mendoakan. Kenapa? Saya sehat. Ya, ini soalnya sedang masa pandemi. Ya, saudara ya. Jadi kadang-kadang, waduh, orang ini mau mendengar, menerima doa, tapi pribadi gembalanya nggak mau diterima. Saudara, kalau engkau benar-benar yakin, doa itu besar kuasanya. Jangankan COVID ya saudara ya, maut saja sudah dikalahkan. Nah ini perkara-perkara kasih persaudaraan seringkali luntur sekarang ini gara-gara COVID. Ya, kita parno menerima orang. Memang kita perlu bijak, tetapi jangan sampai, ya saudara ya, masalah-masalah seperti ini jadi mengalahkan kasih persaudaraan. Saudara doakan, saya rencana mungkin bulan September ini kita lagi membuka lagi ibadah secara onsite ya. Bulan September kita doakan, Tuhan tolong kita. Saudara-saudara, termasuk saudara-saudara juga, kalau saudara punya kasih persaudaraan, kasih Philadelphia, kalau saudara tidak merasa sehat, jangan sengaja datang dengan alasan iman. Nanti saudara menularkan yang lain. Ini pun kalau saudara tidak punya kasih persaudaraan, ya saudara sengaja datang. Sudah tahu sakit. Ya, sehingga orang yang lain tertular. Nah, kasih persaudaraan ini harus benar-benar kita praktekkan dengan bijak. Kalau saudara di masa pandemi ini benar merasa aduh enggak enak, ya sudah, beribadah secara online. Kalau benar-benar saudara merasa saya sehat kuat, ayo beribadah secara onsite. Nanti bulan September dibuka kembali. Kita doakan semua ini sehingga perkara yang baik nanti Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saya percaya Tuhan kita menjaga kita. Yakobus 1 ayat 17, 18 sekali lagi kita baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang baik kepada kita, pasti tidak ada embel-embelnya, saudara. Tidak ada bayangan.
Ini bayangan karena pertukaran ini embel-embel saudara. Kata-kata yang paling mudah untuk dijelaskan. Sehingga seringkali manusia itu kalau memberi sesuatu ada embel-embelnya. Kasih uang. Nanti ujung-ujungnya, pilih saya ya. Ini ada embel-embelnya. Tidak datang dari atas itu saudara. Itu datangnya dari bumi. Punya embel-embel. Saya kasih sesuatu ya. Supaya kamu nanti kalau saya butuh. Kamu juga bantu saya. Ini embel-embel. Ini bayangan karena pertukaran. Tetapi pemberian dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Atau bayangan karena pertukaran. Tulus Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita tahu mencari yang baik, menghargai teman-teman saudara kita dengan kasih Philadelphia, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan berjemaat. Ya, karena kita lihat di dunia ini sekarang Wahyu 20 ayat 11 akan semakin memuncak. Siapa yang berbuat jahat terus berbuat jahat. Siapa yang cemar terus berbuat cemar. Dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi kita percaya kalau kita memilih jalan yang baik, mencari yang baik, nanti Tuhan akan bela kita semakin benar dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Ya. Saya percaya berkat Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak harus berpaut kepada Tuhan. Karena kita ini sesat seperti domba. Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing kita itu sering ambil jalan sendiri saudara. Ya. Seringkali coba saudara lihat. Suami istri aja belum tentu jalan pikirannya sama. Suami ke kiri, istri ke kanan. Adik kakak walaupun saudara belum tentu sama. Orang tua dengan anak belum tentu sama jalan pikirannya. Sesat kita semua ini. Kalau mengandalkan pikiran kita ini, saudara, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini yang baik. Ya, kita pikir ini yang baik. Nanti orang tua bilang ini yang baik. Semuanya baik. Amsal katakan, apa yang dikira jalan orang baik, ujungnya justru ada maut. Jadi kita perlu menyerahkan jalan pikiran kita ini kepada Tuhan. Karena kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Segala pikiran-pikiran kita yang sesat, segala pikiran-pikiran kita yang keras, segala pikiran-pikiran kita yang selalu pinginnya menang sendiri. Itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Lewat kematiannya di atas kayu salib Golgota. Supaya kita apa saudara? Supaya kita tidak sesat seperti domba. Tetapi kita bisa mengambil sikap ya sebagai pribadi-pribadi yang mau mengambil perkara-perkara yang baik. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan itu saudara termasuk nanti ujungnya ya membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan, bukti daripada kita sudah punya kebaikan datangnya dari atas, kita disanggupkan oleh Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini buktinya. Ya. Di dalam Mazmur, saudara, pengalaman daripada Raja Daud, Mazmur 35 ayat 12 ya, sampai 13. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ini kata Raja Daud. Membalas kebaikan Raja Daud itu dengan perasaan bulus. Mencekam Raja Daud itu saudara. Ayat 13, coba kita lihat. Ini Raja Daud sudah bisa mendapatkan perkara yang baik dari sorga. Datang dari Bapa segala terang. Karena dia bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 13, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Ini balasan daripada Raja Daud.
Ketika orang, kalau kita lihat Mazmur 35 ini ya saudara, ini dasarnya banyak sekali Raja Daud merasa sakit hati. Anaknya sendiri aja mengkhianati dia saudara. Ya. Prajurit-prajuritnya banyak yang menikam dia dari belakang. Ya, membalas kebaikan Raja Daud dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi kita lihat ini pribadi yang sudah mendapatkan kebaikan dari atas. Sumbernya datang dari Bapa segala terang. Lihat apa yang dilakukan Raja Daud untuk membalas kejahatan. Aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Saudara, orang lain yang sakit, Raja Daud yang berkabung. Bahkan dia menyiksa dirinya dengan berpuasa. Dia puasain orang yang membenci dia. Dia puasakan orang yang berbuat kejahatan kepada dia. Ketika orang itu sakit, dia puasa buat orang itu. Bahkan mendoakan. Saudara, kalau hidup kita ini indikatornya ya, indikator atau indikasinya kalau misalnya orang yang jahat kepada kita, kemudian sakit, kemudian kita syukur. Sakit sih, dosa sih sama saya. Saya kan orang yang diurapi, makanya kalau orang yang menjamah saya, lihat tuh sakit. Hati-hati saudara, kalau saudara masih punya pikiran seperti itu, berarti saudara belum mendapatkan perkara yang baik, yang datang dari atas. Bapa segala terang, Tuhan mau supaya kita ketika kita mendapatkan perkara yang baik, yang datang dari atas, sampai kepada kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu bagaimana orang yang jahat? Biar saja saudara. Doakan mereka. Bahkan Raja Daud berkata, puasakan mereka. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Lihat, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga perbuatan kita kalaupun nanti dibalas dengan kejahatan, bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Kita sudah berbuat baik, tetapi kemudian dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumah orang yang membuat kejahatan. Kita tetap berbuat baik. Kita mencari yang baik. Kita mencintai yang baik. Memang sukar, makanya disebut korban. Ya, tadi di atas dikatakan korban. Siapa yang mencari kebaikan itu sama dengan orang yang berkorban. Ya. Saya baca lagi. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, lihat keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, ini bukti kalau kita sudah mendapatkan kebaikan, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita saudara. Tuhan sudah memberikan yang baik kepada kita. Tentu saudara ingat di dalam perumpamaan Matius 25 ayat 14 sampai 15. Pemberian talenta. Kerajaan Allah, kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan tahu kesanggupan kita saudara. Kalau Tuhan memberikan perkara-perkara yang baik kepada kita, seperti dia mempercayakan kepada kita 5 talenta atau 2 talenta, bahkan mungkin cuma 1. Mari kita berlaku seperti orang yang mau dipercayakan lebih. Seperti orang yang dipercayakan 5 dan 2, semakin lama semakin berkembang dengan baik. Ya, perkara yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita kembangkan. Kita tumbuh kembangkan menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Sehingga ketika dia datang kembali kelak yang kedua kali,
kita boleh disebut sebagai hamba-hamba yang sabas. Artinya hamba-hamba yang lulus. Ya, sudah dipercayakan yang baik, dan yang baik itu akan terus bertambah baik. Makin baik, makin benar, makin suci. Ya, bukan seperti Kejadian 6 ayat 5. Sampai nanti Tuhan akhirnya menyesal menciptakan manusia. Karena bukan yang baik yang dipilih, tetapi kejahatan yang dipilih. Kita bertambah baik, bertambah sehat, bertambah kuat. Roma 15 ayat 13 sampai 14 sebagai ayat terakhir. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Tuhan memberkati kita, saudara. Biarlah firman Allah boleh kita terima dengan hati yang penuh dengan syukur. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan, ya, kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita untuk bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dia akan memberkati kehidupan kita, ya saudara. Tuhan sudah membela kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita, ya saudara. Haleluya. Sebentar saya cari dulu ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi, ya saudara, di awal ibadah. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Kita sama-sama nanti akan menyembah kepada Tuhan. Jadikan hidup kita ini hidup yang bisa menyembah kepada Tuhan. Nanti saya mohon bantuan dari Ibu Gembala, boleh menyanyikan, bantu di depannya. Mari saudara, kita mengangkat pujian kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku, haleluya, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita angkat tangan kita sebagai syukur kita atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup ku percaya
rendah hati ku persembahkan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bersama sidang jemaat, kita angkat tangan kita, kita angkat suara kita baginya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Kita sembah telah menunjukkan kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan, yang seperti Engkau Tuhan. Engkau mengingat salah kami, pelanggaran dan dosa kami. Haleluya, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku Haleluya, puji Tuhan. Saya mohon dengan hormat Ibu Yusuf Suhairi akan masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pada siang hari ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu, karunia-Mu, kami boleh ada di dalam bait-Mu. Itu semua adalah kemurahan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami boleh mendapatkan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Di saat-saat dalam keadaan yang sangat mendesak dan sangat ada banyak Tuhan, kesesakan-kesesakan kami telah dihiburkan. Kami telah dikuatkan ya Bapa lewat firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati kembali hamba-Mu ya Tuhan yang telah memberikan suara hati-Mu kepada kami sebagai umat-Mu.
Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarga, dan juga Engkau berkati ya Tuhan jemaat yang pada pagi hari ini telah bersama-sama hadir menikmati kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, bukan kekuatan kami, tetapi biar kami boleh persembahkan hidup ini kepadamu. Engkau bentuk seturut kehendak-Mu ya Bapa. Apa yang kami boleh lewati, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kiranya pada siang hari ini juga kami berdoa untuk kami yang di rumah-rumah Tuhan, para orang-orang yang tidak bisa keluar ya Tuhan untuk beribadah, tetapi Engkau lawati kami, para hamba Tuhan yang ada Tuhan di setiap gereja-gereja yang memberikan ya Tuhan firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Begitu juga kami yang di rumah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan menghadapi semuanya ini. Berkatilah hamba-Mu, berkati semua jemaat-Mu, apa yang kami ya Tuhan alami dalam kesesakan, di dalam problema kehidupan kami, terutama kesehatan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan kami, kesembuhan ya Bapa. Malah Tuhan kami berkati dengan berlipat ganda kerohanian kami selama kami di rumah. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong ya Bapa juga di dalam jemaat El Kafane yang saat ini menghadapi segala macam perkara Tuhan Engkau biarlah berikan kekuatan lewat firman yang selalu kami dengar Tuhan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang di dalam pelajaran juga selama ini Tuhan Engkau berikan pengetahuan supaya mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya. Kami yakin Tuhan, anak-anak mantu cucu kami Tuhan, masa kesesakan ini Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu supaya mereka boleh belajar dengan baik. Dan kami para orang tua hanya duduk diam untuk berdoa. Berikan juga kami kekuatan kasih-Mu ya Tuhan kepada kami para orang-orang tua untuk tetap setia berdoa Tuhan. Setiap lutut-lutut yang kami pakai ya Tuhan, biar itu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia Tuhan datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini yang sungguh baik, kesempatan yang penuh dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dikuatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, tiada yang kami bisa naikkan, hanya puji syukur rahmat kepadamu. Biarlah di dalam kelemahan-kelemahan kami Engkau akan berikan kekuatan, sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Sekarang dan selamanya kami telah berdoa serta mengucap syukur. Jamah kami semua menghadapi hidup-hidup yang akan datang Tuhan pada setiap saat. Kami tetap ada di dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Di masa pandemi, di masa krisis seperti saat ini, Tuhan memelihara kita, terutama dengan kesempatan kita masih tetap boleh beribadah kepada Tuhan dan menerima berkat kuasa ibadah itu. Saya merasakan saudara, minggu demi minggu tidak ada yang kurang dari setiap ibadah pelayanan yang kita sama-sama selenggarakan. Walaupun dalam segala keterbatasan, tapi sungguh Tuhan membuktikan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sebab kuasa ibadah itu sungguh-sungguh kita perlukan untuk kita bisa menghadapi hari-hari kita. Selalu ada kekuatan dari Tuhan, selalu ada pengharapan dari Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Saudara, sepanjang minggu yang akan datang kita masih akan beribadah secara online. Saya akan mengumumkan jadwal ibadah sepanjang minggu. Yang pertama adalah ibadah doa pagi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus dimulai pukul 6 pagi. Pujian akan dilayani oleh Ibu Susana,
musik oleh Saudara Stefanus, renungan akan disampaikan oleh Bapak Joe Lukas, dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Ibu Lucy Sujoko. Pada sore harinya kita akan mengadakan ibadah pendalaman Alkitab dimulai pukul 5 sore. Pujian akan dilayani oleh Ibu Reni, musik akan dilayani oleh Bapak Theophilus, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Saudari Mariani. Pada hari Minggu kita masih akan mengadakan ibadah raya secara online. Kita memulai ibadah pada pukul 8 pagi, pujian akan dilayani oleh Saudari Monalita, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, dan pembaca ayat adalah Saudara Albert. Mari kita doakan bersama Bapak Ibu Saudara, supaya sungguh-sungguh kuasa Tuhan boleh nyata dalam setiap ibadah dan persekutuan yang kita selenggarakan. Sebelum nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa dan berkat rasuli, mari kita menaikkan satu lagi pujian syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Sungguh saudara, kebaikan yang terbesar sudah kita terima dari Allah, yaitu Yesus Kristus telah mati buat kita sebagai ganti dosa dan hukuman yang seharusnya kita terima. Tidak ada kebaikan yang lebih besar dari itu, dan kebaikan ini tidak bisa kita mengerti dengan pikiran manusia kita. Tapi lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus kita mengerti, dan kita didorong untuk melakukan kebaikan yang sama kepada sesama manusia kita, supaya banyak orang bisa menerima kebaikan Allah dan mereka diselamatkan. Kau yang terindah, kau yang termanis, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Kami menyembah padamu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Angkat kembali saudara, haleluya. Kau yang terindah, haleluya, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, haleluya, di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku
Tuhan Rajaku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk orang tua rohani kami, Bapak Ibu Ginting, Mama Fisher, Bapak Ibu Yusuf Suhairi, Ibu Sadiono, Ibu Reni Yosafat, Ibu Lucy Gunawan, Kak Ana, Kak Naomi. Tuhan berkati senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan pada ibadah ini untuk Bapak Daud Mulyadi. Demikian juga untuk Opa Liong yang sudah mendengar. Biarlah kiranya orang tua rohani kami ada di dalam berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan dilimpahkan kepada setiap kami. Dan kami percaya kekuatan semakin hari semakin dilimpahkan. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di Jakarta, di Solo, di Bali, di Kupang. Tetap ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Demikian juga kami semua seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, berlimpahlah kasih karunia-Mu kepada setiap kami dalam kebaikan yang senantiasa Tuhan berikan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam masa-masa sulit seperti ini kami percaya mungkin ada kesulitan-kesulitan ekonomi, mata pencarian, pendidikan. Tetapi kami memiliki Allah yang membuat segala sesuatu baik adanya. Dan kami percaya Tuhan memulihkan setiap kami. Engkau buat kami baik. Dan kami percaya pertolongan dari sorga itu diberikan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai pagi ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kita aminkan bersama. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pelayanannya. Pelayanannya. Memberkati. Sehat semua. Amin. Amin. Tante Yesus Suhairi. Berkati. Terima kasih pelayanannya juga. Diono, Bapak Mama. Berkati. Iya. Tuhan berkati semua. Yosafat, Tuhan berkati. Berkati Rani, Berkati Sam sekeluarga. Ya, terima kasih, Tuhan berkati juga. Sehat-sehat semua ya. Amin. Puji Tuhan, sehat semuanya. Terima kasih pelayanannya. Seluruh jemaat. Haleluya. Berkati Tuhan. Paula, Theophilus, Reni. Amin. Tuhan. sama. Terima kasih semua. Sampai hari Sabtu, Tuhan berkati. Berkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pak De. Tuhan berkati.
Haleluya. Talita, kapan latihan? Malam semuanya, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Om Yusuf. Tuhan berkati. Ya semuanya. Bagem. Haleluya. Salam Kak Uan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Om Tante Yusuf, Suhairi, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun, Pak De. Atur nuhun. Panjang umur. Sehat Puji selalu. Tuhan. Opa Haleluya. Jules. Sehat selalu Opa Jules. Om Jules sehat selalu ya. Tuhan berikan kesehatan. Amin. Tuhan memberkati selalu. Haleluya.